asal Kota Padang akan menyampaikan pembelajaran modul 3.1 tugas guru penggerak berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menampilkan video berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh teman sejawat sebagai guru dalam kasus Bu Tati. Silakan perhatikan kasus Bu Tati berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jeffrey sama Bu Ayu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mencari keputusan, ya, mendapatkan keputusan dari seorang pemimpin pembelajaran. Jadi apa yang kita lakukan nanti, kita mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kasusnya seperti ini, boleh saya bacakan? Ada seorang guru depan kita yang bernama Bu Tati. Bu Tati ini mengajar di kelas 5 SD dan kelas ini umpamakan Bu Ayu atau Pak Jeffrey umpamakan sebagai rekan Bu Tati. Nah, sebagai rekan Bu Tati yang mengajar sama di kelas 5, ada kelasnya paralel dengan kelas Pak Jeffrey atau Bu Ayu. Kemudian ruangan kelas Bu Tati ini persis berada di kelas Pak Jeffrey atau Bu Ayu. Ya, terus Ibu Tati terkenal sama disiplin dan cenderung galak kepada siswanya. Namun kedisiplinan dan galaknya Bu Tati ini mempengaruhi nilai anak bagus. Nah, terus kepala sekolah menghargai Bu Tati ini. Nah, pada suatu hari ada seorang siswa Bu Tati, seorang siswa perempuan dihukum oleh Bu Tati. Hukumannya diberikan kepada siswa ini. Siswa ini berlutut di sebuah batu di depan kelas Bu Tati pada hari panas matahari terik. Nah, kemudian siswa ini menangis ketika dihukum tersebut. Nah, kemudian Bu Tati ini dia cuek aja, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan tangisan siswa yang dihukum tadi. Nah, terus siswa lain ada curi-curi pandang melihat temannya dihukum tadi. Nah, kebetulan Pak Jabi sama Bu Ayu, rekan Bu Tati, melihat hal tersebut karena berada di sebelah kelas Bu Ayu sama Bu Jeffrey kan ketika mengajar. Nah, kemudian apa tindakan Bu Ayu atau Pak Jeffrey terhadap kasus yang dilakukan oleh Bu Tati ini? Apa keputusan yang Bapak Jeffrey sama Bu Ayu lakukan nanti kalau menemui kasus seperti ini? Nah, siapa kira-kira dulu, Bu Ayu atau Pak Jeffrey dulu? Silakan Pak Jeffrey. Boris, terima kasih. Mungkin yang pertama sekali yang saya lakukan itu adalah menanyakan kasus tersebut kepada guru yang bersangkutan. Itu kenapa bisa terjadi hal yang demikian. Hukuman itu sampai diberi itu karena kenapa? Kita kan tanya dulu kasusnya seperti apa. Kemudian Bu Ayu ini, Bu Tati ini sedang mengajar di kelas. Apakah waktu mengajar Bapak berikan interupsi atau setelah mengajar? Setelah mengajar. Setelah sebaiknya mengajar. seperti itu. Kita kan sama guru kan harus menutup itu tidak disampaikan kepada siswa, tidak didengar oleh siswa. Kita sebagai rekan kerja tentu harus menegur atau memberikan nasihat, bukan hanya istilahnya mengajarkan, tidak hanya memberikan nasihat, apakah mengingatkan kembali apakah itu baik dilakukan atau tidak. Karena memang semua siswa itu kan memiliki karakteristik dan setiap manusia itu kan unik, berbeda kan. Ada yang dapat menerima dan ada yang tidak. Ada siswa ini yang diberikan hukuman malah akan lebih keras lagi. Atau ada siswa yang kita berikan hukuman, dia mau menerima. Itu tergantung dari mana individu itu merespon. Nah, kita berikan pemahaman apa sih yang harus kita lakukan sebagai rekan kerja. Kemudian sebaiknya tidak memberikan hukuman yang seperti itu. Kalau menurut Pak Jeffrey, hukuman itu melanggar kode etik nggak? Sebagai guru atau kepada siswa melanggar kode etik? Kalau menurut saya itu hukumannya sendiri terlalu berat untuk siswa. Maka melanggar kode etik atau tidak?
sebagai guru? Kita sebagai pendidik, pantaskah kita melakukan hukuman kepada anak seperti itu? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Seperti itu melanggar kode etik. Itu Sebagai menurut guru. saya Ya, karena tugas kita kan mendidik, membimbing, Nah, mengubah karakter, iya. mengubah Kode etik perilaku sebagai dia. profesi guru ya. Ya. Berarti Tingkah sudah melanggar laku. kode etik ya. Tingkah laku itu yang harus kita ubah. Nah, terus pada waktu Bu Tati sedang mengajar tadi itu berarti Pak Jeffrey tidak melakukan interupsi ya? Tidak Cuma melakukan. nanti mengambil Bu Tati atau mengajak Bu Tati ke ruangan lain atau ke tempat lain ya, Secara face to face. diskusi secara angkat kata gitu ya, Ya. saling kita mengingatkan ya. Nah kita sama-sama rekan guru kan tentu kita peduli ya kepada Bu Tati sebagai rekan guru, jangan sampai ini terjadi nanti akan memberikan aib kepada sekolah kita. Ya, Pak Jeffrey, mungkin itu penyebab penyebab Pak Jeffrey peduli kepada Ibu Tati sebagai rekan kerja. Dan kepada anak apa tindakan Pak Jeffrey Kalau kepada anak, kalau mengalami kasus seperti itu? Apakah Bu Tati saja yang dipanggil atau ada anak yang dipanggil? tidak kedua-duanya. Kedua-duanya. Tentu siswa tadi melakukan pengeluaran ada sebabnya. Nah, sebabnya itu kita gali, kita bicarakan kepada anak apa sih penyebab dia melakukan hal tersebut sampai diberikan hukuman. Ya. Apakah ketika sedang dihukum itu kita berikan kita gali atau setelah selesai pelajaran Bu Tati Sebaiknya itu setelah selesai belajar. dengan Bu Tati? Jadi dibiarkan anak menerima hukuman sepanjang pelajaran Bu Tati. Sebenarnya tidak juga sih. Kalau diberikan izin sama beliau untuk diapakan, diberhentikan segera itu juga mungkinlah kita bicarakan. Oh, berarti kita dulu? Kita tanyakan dulu. Kita koordinasikan dengan Ya. Bu Tati dulu. Nanti kalau main apa aja kan nanti tidak ada kesalahpahaman. Kita mulai nanti. melanggar Kita ya. mulai melanggar. Dengan tenang sejawab ya. Ya. Dan lagi Pak Jeffrey yang mau disampaikan. Jadi keputusan Bapak yang saya analisa nih, Bapak akan membicarakan dengan Bu Tati setelah Bu Tati belajar. Ya. Terus kepada siswa juga seperti itu setelah selesai pelajaran Bu Tati. Itu yang Bapak ambil keputusan. Kira-kira keputusan Bapak ini menurut Bapak sudah sesuai atau tidak? Saya sudah. Sudah sesuai ya. Seandainya Bapak dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan ya. Ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, Bu, Sekarang sama-sama. saya akan bertanya kepada Ibu Ayu, bagaimana pula pendapat Bu Ayu tentang studi kasus yang kita bicarakan tadi. Tadi dibawa dari matahari tadi ya Bu ya. Iya. Terus menangis-nangis, teman-temannya juga melihat itu, otomatis dia teman-temannya itu udah nggak fokus lagi belajar gitu. Iya. Jadi kalau situasinya berada di situ, saya langsung melihat mungkin yang akan saya lakukan, selamatkan dulu anaknya. Berarti pada waktu belajar itu anak ini di Iya. apa dulu Saya langsung bawa dulu ke ditanya. ruang periksa. Berarti ada koordinasi seperti yang katakan Bu Jeffrey tadi kepada Bu Tati. Ya, baru setelah itu baru saya langsung ke Berarti tanya anak dulu tanpa koordinasi dengan Bu Tati. koordinasi juga, tapi sebenarnya sebelum ini kan saya bawa dulu misalnya ke mana, tunggu dulu kan, baru saya langsung ke musik tadi. Kenapa? Soalnya kan di tengah terik matahari itu kan, ya itu termasuk kondisi yang menurut saya itu sudah darurat. Ya, berarti Bu Ayu langsung menginterupsi hukuman yang diberikan kepada anak oleh Bu Tati tadi, langsung interupsi saat belajar itu. Setelah nggak bisa. Oh, setelah belajar. Oh, berarti tidak menginterupsi ya, mengambil tindakan setelah belajar. Setelah belajar, karena menurut saya itu sudah darurat. Lagi pula kalau menunggu nanti temannya pun juga nggak fokus gitu kan Bu, dia melirik temannya sedang melihat, karena apa? Karena merasa kasihan melihat temannya, merasa apa ya, kemanusiaannya mungkin merasa terusik melihat temannya dihukum gitu kan Bu ya. Berarti Bu Ayu menginterupsi namanya tadi Pak. Dalam belajar Bu Ayu ambil tindakan, ngambil anak ini dibawa ke ruangan. Ke ruang BK aja dulu. Ya, ke ruang BK aja dulu. Kalau menurut saya. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi pas waktu belajar dengan Bu Tati ya, bukan setelah ya. Pas waktu belajar karena kasihan dari dia, rasa kasihan. Setelah pelajarannya selesai, baru saya temui. Oh ya, jadi tindakan Bu Ayu mengambil keputusan ketika Bu Tati sedang mengajar, anak ini dibawa dulu ke ruangan supaya nanti anak ini kalau fisiknya baik oke lah nak, kalau fisiknya lemah bagaimana, itu pertimbangan Bu Ayu ya. Misalnya sampai pingsan, nanti takutnya dehidrasi kan Bu. Terik matahari, nangis itu kan mengeluarkan cairan juga. Iya. Berarti Bu Ayu berpikir berbasis rasa peduli ya, rasa kasihan. Ya, keadilan melawan rasa kasihan. Ya.
yang harusnya kan keadilan kita lihat pertama kan, adil nggak Bu Tati ini memberikan hukuman kepada anak, baru kita nanti melihat kepada rasa kasihan kita kepada anak. Ya, itu pertimbangan kita kan dalam mengambil keputusan. Terus kepada Ibu Tatinya bagaimana Bu Ayu? Ya, kalau Ibu Tati ya mungkin saya bisa face to face sama Bu Tati Setelah mengajar atau setelah mengajar. setelah mengajar? Karena dalam menghukum anak itu apa ya, ada etikanya atau istilahnya ada aturannya. Ada kode Yang pertama, etiknya. menghukum anak boleh asalkan jangan mempermalukan anak. Nah, itu yang paling Berarti penting. Bu Tati melanggar kode etik ya? Em, Kode etik dalam profesi. iya, karena ini si anak udah malu sebenarnya di depan teman-temannya kan Bu ya. Terus yang kedua, jangan meninggalkan trauma atau kesan negatif. Nah, kalau bisa menghukum boleh, tapi meninggalkan kesan positif bagi anak. Itu sebenarnya dua poin yang paling penting kalau dalam ketika Dalam memberikan menghukum hukuman. anak ini ya, saya dapat juga pengalaman dari Ibu, pengetahuan dari Ibu bahwa menghukum anak tuh tidak harus meninggalkan kesan yang negatif kepada anak. Harus sikap yang positif. Oh gitu. Yang ketiganya harus sesuai dengan proporsinya anak ini. Nah, karena kan setiap anak itu kan seperti yang Bapak Devi bilang, karena setiap anak ini pasti berbeda-beda, unik. Nah, seperti ikan dipaksa untuk manjat kan nggak mungkin. Iya, Mana karena tahu di tidak pelajaran sesuai berarti aja yang kondisinya nggak ya, bisa. tidak sesuai dengan potensinya. Iya, mana tahu di bidang lain dia hebat. Iya, iya. Atau dia punya apa ya, Kelebihan ya. bakat lain gitu kan ya. Mana tahu dia bukan ikan yang harus disuruh manjat. Nah, mana Iya. tahu dia harus berenang kan. Iya, Nah, harus sesuaikan dengan porsinya ya. porsinya sesuai gitu. Jadi setelah pelajaran selesai, mungkin saya akan mencari hati, mengkomunikasikannya kenapa, mencari penyebabnya. Setelah dari Bu Tati, nanti saya juga akan dengar penjelasannya dari anak. Nanti Iya. saya cocokkan nanti penjelasannya nyambung nggak dari Bu Tati dengan anak. Nah, terus tindakan Ibu Ayu kepada Bu Tati sama anak ya, itu tindakannya. Kepada ke sekolah ada nggak tindakan Bu Ayu supaya ini tidak terjadi lagi kepada guru-guru lain? Ke sekolah ya, kalau apa ya, kalau ke sekolah ya, kalau seandainya melanggar tata cara menghukum 3 tadi ya saya mungkin bertindak juga. Atau mungkin Bu Ayu dalam rapat dinas nanti menyampaikan kepada forum dinas bagaimana kasus ini kalau terjadi lagi, mungkin bisa disampaikan waktu di forum dinas, rapat dinas kan. Nah, kita beritahu kepada seluruh warga sekolah jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Ada nggak tindakan Bu Ayu seperti itu? Melakukan tindakan seperti itu. Berani nggak Bu Ayu melakukan tindakan seperti itu? Insya Allah dengan nama yang sama. Sebagai Baik, kita- contoh untuk pengalaman pribadi ya. Iya. Cerita. Nah, karena perbuatan dilakukan Bu Tati tadi sudah melanggar kode etik sebagai guru ya. Pokoknya nanti jangan terulang kepada teman-teman yang lain. Seandainya itu dipublikasikan di koran, bagaimana terjadinya sekolah kita nanti kan? Kalau seandainya itu dipublikasikan, bisa jadi orang tuanya nanti tahu kan? Atau anak ini melapor ke orang tuanya, dipublikasikan oleh orang tuanya di media massa. Iya, karena nanti kan sekolah kita kan? Ini akan harus kita pikirkan ya. Berarti kita berpikir itu berdasarkan hasil akhir ya. Bagaimana hasil akhirnya kepada anak, bagaimana hasil akhirnya kepada guru, bagaimana hasil akhirnya kepada sekolah kita. Itu sebagai pertimbangan kita dalam memutuskan mengambil kebijakan. Ya, ada lagi Bu Ayu sama Pak Jody yang mau disampaikan berkaitan dengan kasus tadi? Cukup saja, Bu Ayu. Terima kasih Pak Jody sama Bu Ayu sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini dalam turut menyerah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya bagi kita bersama dan tugas saya bisa saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Jody, Bu Ayu. Warahmatullahi Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Riz lagi koreksi aja. Silakan Bu Riz, ada apa Bu Riz? Ya. Ini Bu Eti, saya dapat tugas dari guru penggerak tentang studi kasus seorang guru yang melakukan tindakan kepada siswa. Kemudian bagaimana pendapat Bu Eti nanti sebagai rekan guru dari guru tersebut, apa kebijakan yang bisa Bu Eti terapkan kalau terjadi kasus seperti itu di sekolah kita. Menurut saya Ibu Tati ini memang disiplin ya. Ibu Tati itu tentunya dia seharusnya tentunya dia Ibu Tati ini sudah berpikir dulu
apa yang akan diberikan kepada siswa, semacam hukuman apa yang diberikan kepada siswanya. Saya yakin sebagai seorang guru yang disiplin, Bu Tati ini sudah berpikir apa yang dilakukan hukumannya dan akibatnya apa. Sebagai seorang rekan guru, teman dari Bu Tati, yang kebetulan saya berada di sebelah ruangannya, mungkin terpancing juga untuk melihat anak itu, terpancing, dan saya mungkin akan mengintip Bu Tati, dan tentunya tidak bisa masuk ke dalam ruangan kelasnya karena Ibu Tati lagi mengajar. Saya tunggu Bu Tati melihat kepada saya, mungkin saya kasih kode saja, kemudian saya akan berbicara sama Ibu Tati dan menanyakan kenapa, apa yang terjadi, apa kesalahan dari siswa ini, kenapa Ibu Tati mengasih hukuman seperti ini kepada siswanya. Jadi saya yang pertama yaitu menanyakan dulu apa kesalahan anak ini. Kalau memang kesalahan anak ini terlalu berat, mungkin saya akan bilang sama Ibu Tati, gimana kalau hukumannya kita ganti saja dengan hukuman yang tetap membuat anak disiplin, tapi jangan sampai nanti hukuman ini jadi apa namanya ya, jadi apa namanya itu, Buris, kalau ke kita nanti imbasnya gitu ya. Jangan sampai nanti hukuman ini nanti malah imbasnya ke kita. Padahal tujuan kita adalah untuk mendidik dia. Ternyata nanti orang lain yang melihat ternyata salah paham, ya, salah pengertian. Jadi saya selaku teman dari Bu Tati mungkin menasihati sedikit, merasa peduli terhadap Bu Tati kenapa bisa begini. Dan pada anaknya nanti mungkin saya panggil juga anaknya di luar pelajaran Bu Tati. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Riz. Menurut Bu Leti, yang dilakukan Bu Tati itu apakah menyalahi kode etik sebagai guru atau tidak? Nah, ini terik panas ya. Ya. Ini panas. Anak itu menangis. Kalau anak sudah sampai menangis, tentu dia merasa ada yang berlebihan terhadap hukuman kita. Kecuali kalau anak itu tidak menangis. Kalau dia sudah menangis, bisa dua nih. Ada kemungkinan dia menangisi kesalahan dia, atau memang dia sudah merasa terlalu berat dia rasakan hukuman itu. Kalau anak merasa berat hukuman itu dan dia sudah menangis, seharusnya Ibu Tati tadi kembali ke anak itu, lihat anak itu. Jadi menghukum anak itu dilihat juga perkembangan anak itu. Siapa tahu dia nanti sudah pingsan atau gimana. Ya. Jadi saya selaku rekan Bu Tati, supaya Bu Tati tidak terseret-seret juga, nanti Bu Tati juga yang salah nanti kan. Jadi selesai sekolah yang terbawa-bawa oleh media. Jadi kita sarankan kepada Bu Tati supaya ngasih hukuman yang mendidik, yang mendidik. Bisa saja yang tidak menghukum fisik, bisa saja dengan hukuman yang lain yang lebih membuat dia disiplin yang lainnya. Terima kasih Bu Leti atas pendapat yang diberikan dari kasus studi yang saya kerjakan ini sebagai tugas untuk guru penggerak di LMS. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini ada kebaikannya untuk tugas yang nanti. Amin. Ini saja Bu Leti, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riz sudah di. Nah, demikianlah telah kita saksikan bersama video tentang hasil wawancara saya dengan teman sejawat yang membahas tentang kasus Bu Tati dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran
dengan mengambil tindakan-tindakan yang akan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian saja, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.